Selamat pagi El. Selamat pagi, Sister. Gimana kabarnya hari ini? Termasuk baik terus. Syukurlah kalau baik. Kok tangannya meremas-remas? Ruangannya dingin, Sus. Oke. Iya, ruangannya dingin ya karena kita tepat di bawah AC soalnya gitu. Oke. Iya. Tadi datang ke sini dengan siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Naik apa kalau boleh tahu? Jalan, Sus. Oh, jalan kaki? Ya, oke. Ya. El, sebelumnya suster ngucapin terima kasih karena El mau datang gitu ketemu sama suster hari ini. Sebelumnya suster mau tanya, apakah El benar-benar dalam keadaan baik-baik saja? Saya juga nggak tahu sih, Sus, itu bisa dibilang baik atau enggak. Oke. Kamu bingung dengan perasaanmu yang baik atau tidak baik begitu? Iya, Sus. Oke, ya, tidak apa-apa. Mungkin suster ingin memberitahu sama El. Jadi, ya suster memberi apresiasi sama El udah mau datang ke sini. Namun sebelumnya suster mau menyampaikan bahwa kenapa suster meminta kepada El untuk datang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin suster tanyakan juga dengan El. Untuk mengklarifikasi beberapa hal informasi yang suster dapatkan. Informasi apa ya, Sus? Ya, jadi ada beberapa informasi baik dari guru maupun dari teman bahwa beberapa waktu saat ini El kelihatan kurang fokus begitu di dalam akademik maupun di dalam beberapa kegiatan. Nah, karena informasi itu disampaikan kepada suster ingin mengklarifikasi kepada El agar tidak ada terjadi kesalahpahaman seperti itu. Menurut El sendiri, informasi yang suster dapatkan itu apakah betul? Iya sih, Sus. Soalnya sama beberapa waktu ini saya juga merasa saya kurang fokus untuk beberapa hal. Ya. El kurang fokus untuk beberapa hal begitu ya? Ya. Oke. Ya. Jadi suster panggil El juga ke sini karena informasi itu suster ingin mengajak El untuk berbagi cerita seperti itu. Kira-kira El mau atau enggak? Gimana ya, Sus, ya? Boleh deh. Kamu bersedia untuk bercerita kepada suster? Ya, Sus. Oke, baik. Ya, suster ngucapin terima kasih karena El mau bercerita. Ya, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin suster sampaikan juga dengan El bahwa jika El bercerita di sini, ya ada namanya asas kerahasiaan gitu. Jadi antara El dan suster itu saling mengetahui seperti itu. Nah, juga nanti dalam kita berbincang begitu ada ya mungkin 45 sampai 60 menit itu dirasa El bisa mengungkapkan perasaan dan juga pikiran serta menceritakan pengalaman-pengalaman yang El rasakan saat ini. Apakah sampai di sini El bisa memahami itu? Bisa, Sus. Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa kita mulai untuk kita saling berbagi cerita begitu? Bisa, Sus. Oke. Terima kasih El
mau menyediakan diri. Di sini El bisa menceritakan apa saja yang El pikirkan, yang El rasakan terkait dinamika yang sekarang El alami. Suster silahkan. Sebenarnya sama beberapa waktu ini saya tuh ngerasa bingung gitu. Bingung? Bingungnya tuh kan beberapa waktu lalu adik sakit. Nah, itu sempet tak kira cuma demam aja, tapi kok sama beberapa waktu nggak turun-turun. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan sekarang adik dirawat di rumah sakit. Tuh, tapi orang tua nggak bisa dampingi karena harus kerja. Saya juga nggak bisa terus-terusan dampingi karena kan saya itu ada persiapan olimpiade, terus bentar lagi juga ada pergantian pengurus OSIS, ditambah akhir deket-deket ini juga mau ada pelantikan perkemahan gitu di Pramuka. Saya bingung gimana baginya. Jadi El bingung membagi waktu karena tadi El sempat cerita adik sakit begitu ya. Boleh diulang tadi sakit apa? Kalau kata dokter sih itu DBD. Oh, sakit DBD. Ya, Untuk sekarang bagaimana keadaannya? masih dirawat khusus tapi udah lumayan membaik. Oke, syukurlah kalau begitu ya. Ya, El merasa bingung. Saat-saat ini El merasa bingung karena adik sakit, adik dirawat di rumah sakit begitu. Ya, Lalu ditambah dengan hal itu, ya El pastinya mencoba untuk mengatur waktu karena mempersiapkan Olimpiade. Lalu ada beberapa kegiatan, terutama tadi perkemahan begitu ya. ya. Oke, ya ya. Untuk orang tua, apakah bergantian dengan El untuk menjaga adik? Kadang iya, Hmm. cuma biasanya di malam hari aja setelah jam makan malam. Oke, jadi waktu pagi begitu El menjaga atau setelah makan malam baru El menjaga? Kalau pagi kan sekolah terus, jadi bisa jaganya mulai dari pulang sekolah sampai jam makan malam itu. Biasanya kalau nggak ayah ya ibu yang datang. Oke. Jadi bergantian begitu ya? Ya, terus. Oke, ya. Berarti El menjaga setelah pulang sekolah lalu selesai makan malam baru gantian antara bapak atau ibu. Ya, Kalau boleh tahu yang menjaga adik saat pagi hari siapa? selain dokter sama perawat nggak ada sih. Berarti adik sendiri di situ. Iya. Oke, ya ya. Jadi El merasa bingung begitu ya untuk bisa menjaga adik lalu juga bisa mengikuti kegiatan lainnya seperti itu. Begitu El? Iya, terus. Oke, ya. Ya. eh, Terima kasih El sudah mau cerita sama suster terkait permasalahan yang sesungguhnya yang El katakan tadi, El ceritakan ternyata kebingungan ini ada latar belakangnya begitu untuk dinamika yang sekarang El rasakan. Untuk itu mungkin kita lebih lanjut lagi untuk berbicara begitu supaya suster bisa mengenal El terlebih gitu, mungkin mengenal El bagaimana, sekolahnya El bagaimana, lalu keluarganya El bagaimana supaya mungkin di sini suster bisa membantu El seperti itu. Nah, kira-kira ini El dari yang kita bicarakan ini apa yang kamu harapkan nanti? Kalau yang aku harapin tuh aku tetap bisa dibagi waktu untuk jaga adik. Ya. Jadi adik tuh nggak benar-benar ngerasa sendiri gitu. Terus juga bisa tetap ngerjain tanggung jawabku. Jadi nggak ada yang benar-benar tak tinggal gitu aja. Iya, iya. Itu baik. Di sini suster hanya membantu begitu ya, membantu El
dari dinamika yang El rasakan, perasaan bingung, lalu pengalaman dinamika yang El alami tadi. Di sini suster mencoba untuk membantu El agar bisa membagi waktu seperti itu. Terlebih tadi El mengatakan tidak ingin adik merasa sendiri, begitu? Ya. Oke, baik. Mungkin ini membawa diri kita untuk masuk lebih jauh tentang pembicaraan agar suster juga bisa banyak tanya-tanya dengan El. Oke, El? Oke, sis. Oke. Ya, terima kasih El sudah mau bersedia untuk kita lanjut ke pembicaraan kita. Di sini suster meminta izin sama El untuk mungkin bertanya beberapa hal terkait keluarga, dirinya El, dan juga tentang proses akademiknya El di sini. Apakah El bersedia? Ya, sis. Oke, terima kasih sebelumnya. Tadi El sempat bercerita tentang bapak dan ibu, begitu ya. Kalau boleh tahu pekerjaan bapak dan ibu apa ya? Ayah itu seorang pejabat, terus lebih tepatnya sebagai anggota dewan gitu. Oke. Terus kalau ibu dia tuh pemilik sanggar tari sekaligus yang ngajar juga di sana. Makanya keduanya sangat sibuk, jarang ada di rumah. Oh iya, oke. Jadi bapak itu seorang anggota dewan, kemudian ibu pemilik sanggar tari dan juga sebagai pengajar tari, seperti itu. Iya, sis. Oke. Karena hal itulah bapak dengan ibu terlalu sibuk lalu mungkin jarang begitu pulang lebih awal ke rumah. Apakah seperti itu? Iya. Oke. Ya. Lalu suster mau tanya, kan adik sedang sakit, begitu ya. Lalu pagi tadi El menyampaikan bahwa kalau pagi itu hanya dokter atau perawat saja yang menjaga adik, begitu. Iya, sis. Apakah terutama bapak atau ibu itu memang begitu sangat-sangat sibuk setiap waktu? Sebenarnya kurang tahu ya, sus. Karena emang jarang ngobrol juga sama mereka. Kamu jarang berbicara dengan bapak dan ibu. Iya. Boleh tahu apa yang membuat dirimu jarang berkomunikasi dengan mereka selain juga karena mereka terlalu sibuk? Karena kadang mereka kalau udah pulang itu kan udah malam ya, sus. Sudah lewat jam makan malam. Sementara kadang aku sama adik itu malam jam 9, jam 8 itu udah, kalau udah selesai belajar ya udah ngantuk, udah mau tidur. Kalaupun pagi mereka jarang sarapan. Kalaupun emang ibu pagi masak, ya udah itu taruh di meja makan, habis itu ngasih catatan kalau berangkat ada acara atau apa gitu, udah gak ketemu lagi. Jadi bisa dikatakan memang jarang sekali untuk bertemu, begitu ya. Iya, sus. Boleh suster tahu, ini kan terkait keluarga, begitu ya. El berapa bersaudara ya? Saya itu tuh 4 bersaudara dan saya anak ketiga. Anak ketiga. Ya. Boleh suster tahu kakak pertama, kedua, begitu? Saya dengan kakak saya itu jarak usianya lumayan jauh, sus. Dengan kakak pertama saya aja berselisih 9 tahun dan kakak kedua itu sekitar 7 tahun. Dan keduanya udah nikah, ikut sekarang tinggal ikut suami. Ya rumahnya cukup jauh sekarang. Jadi di rumah sekarang El, adik, sama bapak sama ibu. Ya. Iya. Ya, boleh suster tahu bapak dengan ibu itu biasa kalau pulang dari kerja itu malam itu jam berapa? Kisaran jam 8, bahkan kadang bisa sampai jam 10-an gitu, sus. Sampai jam 10 malam ya? Iya. Ya, oke. Jadi kalau di rumah pulang dari sekolah, El hanya bersama dengan adik atau ada orang lain di rumah? Hanya berdua, sus. Hanya berdua di rumah. Gitu. Lalu yang memasak untuk makan siang itu siapa? Biasanya ibu tuh udah masaknya bisa sampai malam, sus. Jadi kalaupun kami pulang sekolah gitu, siang pengen sayurnya masih hangat, tinggal dihangatin lagi, masukin ke microwave gitu. Oke. Tapi ibu memasak begitu ya untuk kalian seperti itu. Ya.
Kalaupun nggak sempet masak ya dikasih uang jajan lebih biasanya. Oke, ya, ya, ya. Oke, baik, baik, baik. Ya, suster juga ingin bertanya. Ini biasanya kalau keluarga kan ada namanya kumpul, seperti tadi El katakan jarang berkumpul, begitu ya, jarang berkumpul dengan keluarga. Kalau misalnya acara hari raya besar seperti itu, apakah semua keluarga kumpul? Nggak tentu sih sus, tergantung. Kalau emang dari mamanya kakak itu ada di tempatnya itu nggak ada acara, bisa kumpul. Kalau enggak ya enggak. Oke, ya, ya. Oke, jadi meskipun ada acara besar, kalau misalnya kakak berdua yang di luar itu sempat ya kumpul-kumpul. Kalau misalnya tidak, berarti cuma berempat saja di rumah, gitu Iya. merayakan hari raya, seperti itu. Iya sus. Ya, oke. Lalu ini suster mau tanya tadi, El mengatakan adik begitu ya. Kalau boleh tahu usia adik sekarang berapa ya? Kebetulan saya sama adik itu cuma beda 4 tahun sus. Ya, berarti sama kakak cukup jauh, tapi kalau adik cukup pendek ya jarak usianya. Iya sus. Oke. Kalau boleh tahu, adik cewek atau cowok? Cowok sus. Oke, iya 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 cowok ya. Oke, berarti jaraknya cukup dekat ya. Jadi apakah itu yang membuat El merasa cukup dekat bersama dengan adik? Kurang lebihnya kayak gitu sus. Oke. Karena tadi kan bersama dengan kakak jarak usianya begitu jauh begitu ya. Lalu jarak bersama dengan adik dekat, lalu banyak dinamika bersama dengan adik, lalu di situ El juga tadi mengatakan itu yang mungkin bisa dikatakan membuat lebih dekat bersama dengan adik gitu ya. Iya sus. Ya, oke, baik, terima kasih Kak. Lalu suster ingin menanyakan beberapa hal tentang El juga, seperti tentang diri El sendiri, tapi terkait tentang akademik, gitu. Karena kan tadi di awal suster sudah mengatakan bagaimana ada beberapa informasi yang suster dengar. Kalau suster boleh tahu, El di sekolah ikut kegiatan apa saja ya? Sejauh ini yang masih aktif itu tinggal Olimpiade, OSIS sama Pramuka. Jadi El ikut 3 kegiatan, Pramuka, Olimpiade, sama OSIS ya. Iya sus. Kalau boleh tahu ini ikut Olimpiade apa ya El? Saya ikut sains sus. Oke, sains. Lebih spesifiknya sains apa? Kemarin biologi. Oh, biologi ya. Ya, oke oke oke. Lalu kalau kegiatan pramuka? Kegiatan pramuka ini kan lebih ke arah bentar lagi mau pelantikan sus. Dan kebetulan ini adalah pelantikan dari rakit ke penegak. Itu dan dari pegalang ke penegak gitu. Dan bentar lagi itu tuh banyak tes sus. Makanya di pramuka lagi sibuk-sibuknya. Lalu kalau di OSIS? Sih sekarang tinggal mau serah terima jabatan ke pengurus yang baru. Oh, El pengurus baru atau pengurus lama? Saya pengurus lama sus. Oke, berarti mau serah terima kepada pengurus yang baru begitu ya? Iya. Iya. Kalau suster boleh tahu ini tadi kan El mengatakan ikut Olimpiade begitu ya? Bisa dikatakan bisa mungkin El menyampaikan ke suster terkait jadwal Olimpiade, kemudian jadwal kegiatan yang 3 kegiatan yang El katakan tadi. Kalau jadwal untuk Olimpiade masih belum pasti sus. Tapi Olimpiade itu biasanya diadakan sekitar di bulan Oktober gitu. Sedangkan untuk serah terima jabatan itu udah pasti di tanggal 25 Oktober bertepatan sama Hari Sumpah Pemuda. Iya. Kalau untuk perkemahan itu sekitaran bulan November sih sus. Cuman untuk tesnya itu tuh udah dimulai dari pertengahan Oktober karena yang dites itu banyak sekali. Oke, iya iya. Yang untuk Olimpiade ini susah bertanya tentang Olimpiade ya. Olimpiade dan juga perkemahan itu kan bulannya sama ya.
sama-sama di bulan Oktober seperti itu. Tapi yang perkemahan yang tanggalnya sudah pasti, begitu? Yang sudah pasti itu yang serah terima, Sus. Oh, serah terima? Iya. Oh ya, oke. Berarti yang serah terima itu sudah pasti di tanggal Tanggal 25 Oktober. 25 Oktober. Iya. Lalu yang untuk pramuka di tanggal? Pramuka itu November tapi tanggalnya masih belum diberitahukan. Oke, kalau Olimpiade? Itu pertengahan Oktober tapi untuk pastinya masih belum tahu. Kemarin informasi tanggal 15 atau tanggal 16. Berarti waktunya cukup padat ya. Iya, Sus. Menurut El sendiri dengan jadwal yang padat seperti itu membuat El merasa apa? Yang paling ketara itu kadang bingung aja, Sus, sama khawatir. Oke, khawatir. Khawatirnya tuh lebih ke arah kayak ini sempat nggak ya untuk belajar di Olimpiade, bimbingan gitu. Terus persiapan ini dan itu. Tuh, apalagi saya kan juga punya tanggung jawab sendiri ya, Sus. Ya. Boleh Suster tahu tadi kamu sempat mengatakan tanggung jawab sendiri. Itu maksudnya seperti apa ya? Di OSIS kan saya seorang sekretaris ya, Sus. Oke, ya. Dan itu tuh untuk serah terima jabatan banyak hal yang harus saya urus, terutama di bagian berkas-berkas itu. Kalau boleh tahu, El sebagai sekretaris ada temannya atau tidak ya? Kalau sesama sekretaris nggak ada, Sus. Tapi kalau dari jabatan lain kayak bendahara ataupun koordinator seksi bidang itu ada. Iya. Oke. Ya, dari Suster sendiri itu jadwal yang cukup padat begitu. Apakah El sepaham dengan Suster? Ya, Sus. Ya. Tadi El sudah banyak bercerita ya dengan Suster terkait keluarga, lalu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada juga seperti itu. Boleh Suster tahu masuk sekolah itu jam berapa ya lebih tepatnya? Kalau saya sebagai OSIS saya harus datang sebelum jam 7, Sus. Oke. Karena kan untuk memastikan ketertiban, belum lagi jaga pintu gerbang gitu kan. Ya. Terus kalau untuk jam masuknya sendiri itu jam 7:30. Dan untuk kegiatan-kegiatan itu biasanya sih lebih sering ke setelah jam pelajaran ya, Sus, kayak jam pulang gitu. Ya. Oke. Dari semua yang El lakukan di sekolah begitu ya, dengan kesibukan orang tua juga, apakah Bapak sama Ibu tahu tentang kegiatan-kegiatan El di sekolah? Kalau kegiatannya berlangsung sih enggak, Sus. Tapi kalau udah selesai kayak apa namanya, saya ikut Olimpiade nih, itu menang, dan itu di situ baru orang tua tahu. Berarti waktu kamu awal-awal mengikuti orang tua tidak tahu? Tidak, Sus. Tahunya cuma saya di sekolah belajar gitu aja. Iya. Ini kan kegiatan yang kamu ikuti banyak begitu ya. Apa sih yang memotivasi kamu untuk mengikuti banyak kegiatan ini? Kalau untuk Olimpiade itu lebih ke arah saya pengen nambah wawasan aja, Sus, kayak nambah relasi juga. Karena dengan ikut Olimpiade saya bakalan lebih, wawasan saya tuh nggak cuma sekitar sekolah aja, tapi bisa melihat kayak sekolah lain itu cara belajarnya kayak gini, makanya bisa menghasilkan siswa yang kayak gitu. Tuh. Kalau untuk OSIS sebenarnya awalnya cuma karena iseng aja, Sus, tapi keterima gitu. Kalau pramuka itu kan kegiatan wajib ya, Sus. Iya. Jadi mau nggak mau ya harus diikutin. Iya. Oke, banyak sekali ya dinamika yang El alami terkait akademik maupun di rumah seperti itu. Nah, di sini jika Suster lihat kebingungan awal yang El sampaikan bahwa antara kegiatan sekolah lalu ada rasa kedekatan bersama dengan adik, tidak ingin supaya adik sendiri, El juga ingin
kegiatan yang El lakukan di sekolah itu berjalan juga dengan lancar? Apakah ini menjadi dasar awal dari munculnya perasaan bingung, lalu pemikiran sulit untuk membagi waktu seperti itu? Kurang lebihnya gitu sus. Oke, ya, ya, oke, ya. Suster mengerti untuk keadaan dan juga situasi yang seperti ini memang ya suster bisa melihat bahwa kegiatan cukup padat di sekolah, juga dinamika bersama dengan keluarga itu penting, dan juga tadi El mengatakan bahwa El tidak mau kalau adik jangan sampailah sendiri begitu ya di rumah sakit. Tetapi di sisi lain El juga mau nih tiga-tiga kegiatan itu berjalan dengan lancar. Apakah seperti itu? Iya sus. Oke, ya. Dengan pembicaraan kita ini, suster mencoba untuk membantu El mencapai tujuan yang ingin El capai. Tadi El mengatakan supaya tiganya bisa berjalan dengan lancar, tapi juga tetap bisa menjaga adik dengan kondisi keluarga yang seperti itu. Ya, di sini suster ingin membantu El dan mungkin bisa kita bahas lebih dalam lagi supaya ini bisa terlihat dengan jelas, lalu apa yang akan lihat supaya kita bisa saling melihat bagaimana kelebihan, kekurangan, lalu alternatif-alternatif apa yang bisa ambil seperti itu lewat dinamika terutama antara di sekolah dengan juga di rumah. Begitu Ya sus. Oke, mungkin kita akan berbicara lebih lanjut lagi. Begitu, apakah kamu siap? Siap sus. Oke, baik. Oke, baik kita lanjut pembicaraan kita seperti itu. Nah, di sini tadi suster sudah mengatakan bahwa di sini suster mencoba untuk membantu tentang goals begitu ya, tentang tujuannya bahwa ingin bisa menjaga adik, tetapi juga bisa melaksanakan ketiga kegiatan ini yang terutama di bagian sekolah begitu ya, akademik. Nah, suster ingin tanya kepada terkait itu begitu. Dari banyak sekali cerita yang sudah katakan, dinamika bersama keluarga, kemudian dinamika di sekolah, kegiatan-kegiatan di sekolah yang tadi kita bisa saling sharingkan begitu. Nah, menurut sendiri dari kegiatan antara keluarga dengan sekolah, banyaknya kegiatan itu, apa yang menjadi fokus utama dari Kalau fokus utama biar mau sesibuk apapun pendidikan tetap jalan terus. Ya. Tapi di sisi lain juga biar aku harus mau punya waktu untuk adikku sendiri. Apakah mau punya waktu untuk adik atau punya waktu juga untuk keluarga? Untuk keluarga sih sebenarnya, tapi ya seperti yang tadi bilang tadi, yang di rumah cuma aku sama adik. Oh ya, oke, ya. Mungkin kita lebih fokus bagaimana harapannya ya supaya bisa fokus kepada adik seperti itu. Nah, di sini punya tanggung jawab di sekolah, tapi juga punya tanggung jawab sebagai kakak, begitu? Ya. Nah, tanggung jawab sebagai kakak, tanggung jawab sebagai siswa yang aktif juga di sekolah. Menurut beratnya itu sama atau berat sebelah atau ringan sebelah seperti itu? Kadang itu tergantung kegiatan sus. Kalau emang lagi hektik gitu, saya ngerasa kayak masih berat sebelah. Saya lebih cenderung ke fokus ke kegiatan dibandingkan dengan ngurus adik. Ya. Apalagi adik sekarang sedang sakit begitu ya. Ya, oke. Di sini suster ingin mengajak untuk kita bisa saling mungkin menimbang-nimbang sambil membuat jadwal mana yang bisa dilakukan, kuat atau lemahnya seperti itu. Nah, supaya nanti ke depannya bisa lebih fokus atau bisa menjalankan lebih dari satu kegiatan begitu. Nah, di sini suster ingin menawarkan yang pertama kita buat jadwal. Kira-kira ini kan tadi mengatakan menjaga adik begitu ya. Nah, menjaga adik itu setelah pulang sekolah itu langsung ya? Enggak sus, karena
jam pulang sekolah itu kan kurang lebih setengah 2:30. Nah, setelah pulang itu tuh saya ada bimbingan olimpiade paling enggak 1 sampai 1,5 jam dulu dengan guru pembimbing. Oke. Setelah itu baru Pulang. terus Kalau pas adik sehat ya langsung pulang ke rumah, tapi kalau sekarang itu pulang ke rumah cuma buat ganti atau sama makan dulu, habis itu langsung ke rumah sakit. oke, untuk jagain adik ya. Ya. Berarti habis dari kegiatan itu tadi Panjang baru menemani adik. Nah, kira-kira sambil menemani adik apa yang bisa El lakukan? Kegiatan apa yang bisa El lakukan terkait dengan akademik ini loh? Mungkin sambil tuh ngurus OSIS bisa tuh. Bisa El ceritakan atau El sampaikan alasan kenapa itu bisa dilakukan saat menjaga adik? Biar saya nggak terlalu mengabaikan adik, itu tuh kayak urusan OSIS yang ringan-ringan aja terus, kayak melihat rekapan yang udah-udah, kayak rekapan evaluasi, rekapan kegiatan atau hasil rapat gitu, untuk memastikan berkasnya itu tuh lengkap. Berkas yang lengkap akan dilakukan untuk serah terima nanti ya. Ya. Sambil mengecek. Jadi El mengatakan sambil menunggu adik saat di rumah sakit sampai melihat kondisi adik, El bisa membawa tugas OSIS. Ya. Sambil mengecek beberapa hal, sambil menjaga adik, dan itu bukan tugas yang dikatakan sangat berat. Lalu nanti dari kegiatan itu sambil menjaga adik itu bisa berjalan dengan lancar. Iya, Sus. Menurut El, apa kelemahan dan kelebihan jika El melakukan itu? Kelebihannya tuh saya bisa melakukan 2 hal secara bersamaan, Sus. Ya. Tapi kalau untuk kelebihannya mungkin bisa dibilang saya nggak terlalu sering bakalan berinteraksi sama adik, karena saya membagi diri saya kan, walaupun saya hadir tapi saya juga secara nggak langsung badannya aja yang di situ, pikirannya enggak. Untuk 2 kegiatan lagi antara pramuka dan juga dengan olimpiade, menurut El sendiri bagaimana jadwal yang fleksibel atau jadwal yang baik? Mungkin itu bisa, kalau untuk olimpiade sama pramuka bisa dilakuin kalau pas udah pulang dari rumah sakit sih, Sus. Ya, tapi itu cuma di malam hari. Di malam hari ya. Kan kegiatan pramuka tidak setiap hari, Ya. hanya di hari-hari tertentu, begitu? Ya, cuma di hari Jumat. Lalu untuk kegiatan persiapan olimpiade, apakah setiap hari bertemu dengan guru pendamping? Itu 2 hari sekali sih, Sus. 2 hari sekali. Ya. Nah, itu kan juga tidak setiap hari begitu. Lalu kegiatan yang untuk persiapan serah terima itu kan berkas-berkas pasti harus lengkap begitu ya. Dan El lebih memilih untuk sambil menjaga adik. Nah, kalau dilihat dari situ, bagaimana El menangkap tentang kegiatan? Mungkin apa yang akan El lakukan supaya perasaan bingung itu tidak terus-menerus menggeruguti? Kalau itu mungkin selain sekolah ya, Sus. Itu kalau kan bimbingan di hari Selasa, Kamis, sama Sabtu. Nah, mungkin selain itu kan aku bisa kalau untuk olimpiade bisa belajar mandiri di malam hari. Kalau untuk persiapan untuk tes pramuka juga masih bisa diselingi di jam-jam sekolah, jam istirahat itu. Apalagi kalau untuk tes-tes yang perlu belajar bareng gitu. Kalau untuk OSIS ya bisa terapin sambil ya ngejaga adik itu. Itu sih kurang lebihnya sih. Kira-kira dari kegiatan yang El sampaikan tadi ya terkait dengan jadwal itu, jika ditimbang-timbang, jika dipikir-pikir, itu efektif atau tidak?
Kalau untuk melihat jadwal yang padat ini itu termasuk efektif itu. Bisa El katakan apa yang membuat El yakin bahwa itu efektif? Karena selain itu nggak mempengaruhi belajarku, aku juga bisa nemenin adik. Oke. Supaya bisa tetap menjaga adik sampai adik sembuh ya. 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 Oke. Ya. Dari suster sendiri, suster hanya bisa mengarahkan El agar kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan El punya niat sendiri di situ untuk bisa melakukan itu. Kira-kira kapan El akan mulai untuk melakukan itu? Mungkin mulai hari ini tuh. Mulai hari ini? Ya. Ya, itu baik. Suster sangat setuju jika El ingin lebih awal untuk melakukan itu supaya kegiatan itu juga dapat berjalan dengan baik. Dan mungkin jika El sendiri menulis jadwal itu nanti? Bisa terus. Nah, mungkin saran dari suster ya, suster memberikan usul dan saran apa yang ingin El lakukan itu ditulis. Lalu nanti jika apa yang sudah dilakukan itu bisa diceklis supaya bisa melihat bagaimana perkembangannya. Apakah itu tetap mengganggu atau tidak, begitu. Karena supaya perasaan bingung untuk membagi waktu itu bisa semakin dikurangi, begitu. Apakah El setuju? Ya, sis. Oke. Jika El setuju, El juga tadi mengatakan mulai hari ini akan melakukan itu dan akan mencoba juga untuk menjalankan itu. Suster sangat mendukung, mengapresiasi itu. Semoga apa yang sudah kita lakukan, kita rancangkan dan juga El buat sendiri solusinya untuk diri El itu dapat berjalan dengan lancar ke depannya. Seperti itu, ya. Ya, sis. Ya, suster memberikan semangat sama El agar ini dapat berjalan dengan lancar supaya juga ya nanti ke depannya tidak bingung lagi, begitu. Setuju? Setuju. Oke, baik. Baik El, itu tadi yang sudah kamu lakukan, yang sudah kamu rencanakan seperti itu. Kira-kira kapan waktu ingin kamu lakukan? Bisa kayaknya minggu depan setelah kegiatan pramuka. Oke, ya selesai kegiatan pramuka kita bertemu lagi di sini di jam 3:30 ya. Iya. Ya, oke, 3:30. Baik, terima kasih. Sebelumnya suster ingin tanyakan dengan kamu terkait 2 hal yang telah kamu temukan, bahwa terkait dengan perasaan bingung lalu mengatur jadwal, membuat jadwal yang baik seperti itu. Apa yang kamu rasakan setelah kita berbicara seperti ini? Lebih ke arah lega sih, sus. Ya. Kayak semua yang tak bingung itu ternyata ada juga jalan keluarnya. Ya, syukurlah kalau begitu kamu merasakan sebuah kelegaan dari dinamika yang kamu rasakan, dan suster sangat bersyukur bahwa ini dapat membantu kamu, begitu? Yes. Ya, oke, terima kasih El. Kau boleh tahu nanti kamu balik dengan siapa? Sendiri. Sendiri? Ya. Pakai apa? Jalan. Oh, jalan kaki ya. Oke, hati-hati. Mungkin suster sampaikan salam cepat sembuh untuk adik kamu ya. Ya, sis. Oke, tetap semangat untuk melanjutkan semuanya. Oke? Ya, oke. Terima kasih, sis. Oke, sama-sama. Terima kasih. Silakan. Ya.